ini Bu untuk wawancara singkat saja. Bisa ya Bu ya? Ya, silakan. Ya, bagaimana mau wawancara apa ini? Begini Bu, ini dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak. Ini saya ingin meminta wawancara dari Ibu selaku kepala sekolah. Ya, selagi bisa dibantu ya, Bu Ratna. Iya, baik, terima kasih Bu. Ini Bu ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasi ya. Iya Bu. Cara mengidentifikasi jikalau di sekolah kita ada dilema tentang etika atau tentang rujukan moral. Nah, ini untuk mengidentifikasinya, ini saya melihat dari sudut pandang nilai moral dan hukumnya. Jikalau ada sebuah masalah atau kasus yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan nilai moral, maka sudah tentu bahwa kasus itu memang benar-benar salah dan melanggar hukum. Nah, namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, maka masalah tersebut itu termasuk dalam dilema etika. Ya, itu menurut saya itu Bu Ratna. Iya Bu, terima kasih Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk menjalankan keputusan tersebut ya Bu Ratna ya, selama ini di sekolah ini saya melakukan identifikasi kasus tersebut itu dengan melihat dari berbagai sudut pandang Bu Ratna. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut, sehingganya nanti dapat menguntungkan banyak pihak, baik dari untuk lingkungan sekolah, untuk wali murid, dan untuk anak-anak peserta didiknya. Iya. Jadi dalam hal ini Ibu mengambil keputusan itu dengan tidak terburu-buru ya Bu ya? Iya, harus dipikirkan dengan matang-matang. Iya Bu. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya untuk menangani jika ada sebuah masalah atau kasus di sekolah itu ya, yang paling utama kita harus menganalisis masalahnya tersebut kan Bu Ratna, mencari penyebabnya masalah tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dari kasus atau masalah tersebut, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat apa sebenarnya penyebab terjadinya masalah tersebut. Kemudian setelah mengetahui penyebab masalah, kita diskusikan bersama untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam pengambilan keputusan tersebut ya, kita harus benar-benar bisa menganalisis kasus tersebut dengan baik ya Bu Ratna ya. Jikalau nanti kita salah menentukan solusinya, tentunya juga akan berakibat fatal. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan peraturan undang-undang serta norma yang berlaku di lingkungan sekolah, serta mengedepankan kepentingan umum. Jadi solusi tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang serta bisa dijadikan acuan untuk jangka panjangnya nanti.
sekali ya Bu ya. Memang untuk mengambil keputusan itu memang harus mempertimbangkan banyak pihak, Iya, baik dan buruknya ya Bu ya. iya. Iya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam dilema etika? Yang selama ini yang saya anggap efektif ya itu tadi, penyelesaian masalah harus sesuai, solusinya itu menyesuaikan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, Bu Ratna. Iya, baik Bu. Apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan itu kita lihat dari masalahnya terlebih dahulu ya, Bu Ratna ya. Biasanya kan ada masalah yang ringan, masalah yang agak berat ya. Iya. Jika masalah tersebut ringan, itu kemungkinan bisa langsung kita selesaikan. Jadi kita ambil diskusi bersama seluruh warga sekolah yang terlibat dalam masalah tersebut, sehingga bisa langsung kita carikan solusinya itu jikalau masalah ringan. Ada lagi jika masalah itu berat, ya saya melakukan sesuai langkah-langkah yang tadi. Kita analisis dulu masalahnya, kita cari penyebabnya, kita wawancara dari semua yang terlibat dari masalah tersebut. Ya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu memang diperlukan banyak ini ya Bu ya, banyak faktor kolaborasi dari sesama guru, kemudian langkah-langkahnya agar nantinya itu bisa menghasilkan keputusan yang baik ya Bu ya. Jadi semuanya harus kita ajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut. Iya, baik Bu. Kemudian ini Bu, yang terakhir ini Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan tersebut ya Bu Ratna, jika kita menyelesaikan masalah atau sebuah kasus, saya ini sebagai kepala sekolah tentunya tidak mengambil keputusan secara sendiri ya Bu Ratna ya. Saya mengajak seluruh dewan guru dari wali murid, terutama jika masalah itu sangat berat, bisa kita dari komite sekolah, kemudian dari orang-orang lingkungan sekolah itu ya, untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Iya, baik Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Pembelajarannya tentu sangat banyak ya Bu Ratna ya. Pembelajaran yang dapat diambil ini tentunya selaku kepala sekolah harus lebih bijaksana ya Bu Ratna dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan nantinya saat menentukan solusi, mana solusi yang tepat dan terbaik untuk penyelesaian dari sebuah dilema atau masalah yang terjadi di sekolah. Ya, seperti itu Bu Ratna. Iya Bu, terima kasih sekali Bu atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ratna. Ya, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum.